Ini kita sudah nyampe di Garut ya untuk menengok keluarga korban. Seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Kecelakaan saat bekerja, Bapak ikut bekerja di situ. Ya, yang disebut ikut bekerja adalah posisi Bapak bukan mulung. Bukan. Bukan berburu besi bekas. Bukan berburu selongsong. Posisi di situ adalah bekerja. Kuli Pak, ya kan, dengan upah sehari 150 sampai 200. Ini kita sudah nyampe di Garut ya untuk menengok keluarga korban, sekaligus kita juga ada rasa simpati yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kita di Rumah Sakit Pamengpeuk untuk menuju kamar mayat menengok para korban ledakan museum yang sudah kadaluarsa. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir, tidak mesti lagi terjadi, dan semua orang harus senantiasa waspada terhadap segala hal dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang kadang di luar prediksi kita. Sekali lagi saya sampaikan ucapan bela sungkawa untuk keluarga korban, semoga diberikan ketabahan dan semoga yang meninggalkan kita semua mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anaknya. Anak Pak Anwar kan? Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah mas. Sekolah. Di mana? Di SMA 5 Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Ini juga anak Pak. Satu lagi Pak. Ini Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Halo Pak baik. Dan nanti saya menyampaikan, satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Ada berapa sih semuanya kan? Semuanya berapa? Yang satu, yang 5 dari yang 6 dari Cibalong. Ya. Yang satu dari Singajaya. Ya, udah. Yang 2 dari Pamengpeuk. Ya, nanti saya sampaikan uangnya hari ini. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun
detonator di dalam lubang tersebut. Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, benar. Membuka kecil, Bapak, kecil. Buka selongsong-selongsong. Ya. Nah, kalau selama ini selongsong-selongsong besi-besinya dikemanain? Nggak tahu Bapak itu. Oh, nggak tahu, bukan urusan Bapak. Saya, ya. Yang penting cuma Bapak mah menjelaskan. diupah aja. Iya, cuma menjelaskan Seharinya aja. 150.000. Iya. Tiap hari itu kerjanya. Iya. Tiap hari. Iya, cuma ya enggak lama Pak, cuma 10 hari, kadang paling lama 15 hari. Sebulan? Enggak pernah. Bukan, sebulan 15 hari. Iya, iya. Enggak, maksudnya tiap kesatuan datang enak yang sekarang kesatuan dari Jakarta. Oh. Itunya sepertinya 15 hari. Bapak Ada ikut kerja? enggak nyampe 15 hari, 12 hari udah Bapak beres. ikut kerja, beres. Iya. Nanti datang lagi, Iya. ikut kerja lagi, Iya. beres. Iya. Datang lagi. Iya. Bapak sudah bersertifikat? Belum Bapak. Yang sudah punya sertifikat? Belum siapa? ada, Bapak. Oh, tidak ada. Iya. Pokoknya ikut kerja aja di Iya. situ ya. Iya. Tapi kan tadi kalau saya kan ini kan peristiwanya sudah terjadi. Iya, betul Bapak.
terjadi kecelakaan saat bekerja. betul. Kan itu yang penting kan, kecelakaan saat bekerja, Bapak ikut bekerja di situ. Ya, betul. Yang disebut ikut bekerja adalah posisi Bapak bukan mulung. Bukan. Ya, bukan berburu besi bekas, bukan berburu selongsong. Posisi di situ adalah bekerja, kuli Pak, ya kan, dengan upah sehari 150 sampai 200. Yang dapat gaji 200 siapa? Almarhum Pak Yus ke ininya koordinatornya. Sesepuh. Ya, itu sesepuhnya dapat 200.000. Yang lainnya 150.000. Jadi posisinya bekerja, bukan mulung. Kalau yang video di media sosial motor ngangong. Betul, Bapak. Itu betul. Betul, mulut. Tapi posisinya kan ada ledakan, Pak. Udah ledakan 10 menit. Nah, baru itu mulut benar, Bapak itu. Itu rombongan siapa? Rombongan kita juga banyak yang dari luar juga, Pak. Mungut. Iya, mungut. Di peristiwa ini. Iya. Enggak, beda, Pak. Sebelumnya juga. Kan muncul video di media sosial nih. Yang rombongan gedung. Iya. Habis itu rombongan motor ini berangkat sambil ketawa-ketawa. Iya, betul. Itu yang mau mungut. Itu terjadi di peristiwa itu. Iya. Sebelum kejadian itu emang benar ada. Nah, rombongan motor itu kemana ngambilnya? Ke bekas ledakan itu, Pak. Ke bekas ledakan yang meledak itu? Yang ledakan pertama, Pak. Kan sebelum ledakan kejadian korban. Ini yang ledak itu ngambil bungut ke ledakan pertama. Ya. Yang selamat, yang tidak ada peristiwa. Ya, betul. Jadi yang rombongan di motor itu mah selamat. Selamat, nggak ada. Habis ledakan itu bikin lagi pulang semua. Ya, ke camp. Dari camp balik lagi mau naruh barang yang sisa itu, yang tadi dibilang Meledaklah yang tadi. Ya. Ya udah, jadi yang penting saya menyampaikan bela sungkawa. Ya, makasih Tadi banyak. sudah disampaikan seluruh anak-anaknya yang belum berkeluarga itu tanggung jawab saya. Biaya kehidupannya dan biaya sekolahnya sampai kuliah bila perlu. Kemudian nanti dari Pemprov Jabar dan Bank Jabar Peduli nanti menyampaikan per korban 50 juta. Makasih banyak, Pak. Tadi saya sudah minta data-data namanya untuk segera dikirimkan uangnya. Nanti ditransfer uangnya ya. Ya gimana, kan peristiwanya sudah terjadi. Ya, betul, Bapak, betul sekali, Pak. Kan tidak bisa lagi kita teriak-teriak gimana. Ya, Nah, persoalan yang penting kan posisi ibu di sana bukan posisi mulung, ya, bukan. tetapi posisi kerja. Pertanyaannya di antara ini suka bawa besi bekas dijual nggak? Dijual, Bapak, buat. Berarti suka mulung juga. Ya, kan tadi bilang mulung juga. Di luar 150. Ya. Suka dapat tambahan. berapa? Ya, kadang 50, kadang 100, Bapak. Gimana? Dijualnya kemana? Banyak. Ada pengepulnya. Ada, iya. Jadi selain 150 sebagai upah pekerja, Ya. dapat juga Sampingan.